Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita ya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Sigit Senjaya Putra Priyatna dari Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Al-Matin kelas 10 IPS. Saya akan memenuhi tugas presentasi saya dari pelajaran Al-Quran Hadis yang bertemakan betapa autentiknya kitab buku. Arti-arti kata keautentikan dalam makna atau istilah yang memiliki makna yang sama dengan keautentikannya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keautentikan berarti keaslian atau bisa disebut juga dengan kemurnian. Allah Subhanahu wa taala menjamin keautentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Qur'an itu. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang berarti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran mengajukan tantangan pada orang-orang kafir atau kepada orang-orang yang meragukan keautentikannya Al-Quran. Sejak dahulu, orang-orang menuduh Al-Quran itu sebagai mantra-mantra tukang tenung dan kumpulan syair-syair. Dan mereka juga mengira bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Tantangan yang dimaksud adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tur ayat 33 dan 34 yang berbunyi, Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatuna bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Yang berarti, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad itu membuat-buatnya padahal mereka juga belum beriman. Maka mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Quran pula menantang kepada siapapun yang masih meragukan Al-Quran untuk mendatangkan satu surah semisalnya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang berarti, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Dari penjelasan di atas, kesimpulannya yaitu yang pertama, kemurnian dan keautentikannya Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah dan akan terjaga sampai akhir zaman, la yaumil qiyamah. Yang kedua yaitu orang-orang zaman dahulu itu banyak berlomba-lomba untuk menandingi Al-Quran itu, yang usaha mereka itu tetaplah gagal dan percuma-percuma saja karena Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, ada sebuah fakta yang ini benar-benar fakta kalau tidak salah. Mushaf Al-Quran tertua itu jelas yang diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Hingga sampai sekarang tulisan Al-Quran disebut sebagai Ras Utsmani. Tetapi mushaf yang tertua di Nusantara yaitu karya Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh. Al-Quran ini selesai penulisannya pada tanggal 6 Jumadil Tsani 1221 Hijriah atau tahun 1806 Masehi. Dan kini mushaf Al-Quran itu masih berada di Perpustakaan Nasional Malaysia.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Aku mundur makola walatang zorman kola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.